Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bangkit, bergerak, dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 10, tapi saya akan baca ayat 10 dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya beri tema firman Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Pada saat kita sedang menghadapi masalah, seringkali timbul pertanyaan yang keluar dari mulut kita, yaitu mengapa Tuhan itu harus terjadi? Mengapa Tuhan itu harus menimpa diriku? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian. Dalam perikop ini, Ayub bertanya kepada Tuhan. Dalam pasal 23, Ayub bertanya kepada Tuhan, mengapa masalah ini menimpanya? Ayub ingin membela diri, mengajukan perkaranya kepada Tuhan, berkeluh kesah bahwa ia tidak sepatutnya mengalami musibah tersebut. Kalau kita membaca ayat 2 sampai 7, saya akan bacakan dengan cepat. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan, tangannya menekan aku sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Aku akan mengerti apa yang difirmankan kepadaku. Sudilah ia mengadakan perkaranya dengan aku dalam kemahakuasaannya. Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela dirinya di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Tuhan seakan-akan diam. Pada waktu Ayub berkeluh kesah, seakan-akan Tuhan itu diam dan tidak memberikan jawaban yang melegakan kepada Ayub. Di dalam ayat 8 dan 9, Tuhan itu seolah-olah tidak memberikan jawaban yang melegakan kepada Ayub. Bahkan para sahabatnya menganggapnya bahwa ia kena tulah karena perbuatan dosa. Jadi Ayub dianggap menghadapi semua masalah itu karena ia berdosa. Namun di tengah kebimbangan daripada Ayub, ada satu pengakuan yang mengandung kepastian bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi dirinya. Kalau Tuhan menguji, ia akan menjadi seperti emas. Di dalam ayat 10 dikatakan tadi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji, aku akan timbul seperti emas. Jadi dalam setiap ujian itu akan membuat iman kita semakin murni. Kalau emas itu semakin dibakar,
maka emas itu akan kelihatan bahwa emas itu adalah emas yang murni. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita semakin diterpa dengan badai percobaan yang menimpa kehidupan kita, maka kita akan melihat iman yang murni. Mungkin ia menunjukkan pengharapan dan keyakinan yang teguh. Saudara-saudara, kalau kita mengetahui kisah dari penderitaan Ayub ini dimaksudkan untuk mengajar kita bahwa selalu ada rencana Tuhan yang terbaik. Setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita, cara Ayub memandang persoalan mengajarkan kita bahwa Tuhan memahami semacam itu untuk menolong kita dan tetap teguh di tengah terpaan itu. Jadi ini mengajar kepada kita dengan adanya badai, dengan adanya percobaan. Jadi kisah penderitaan Ayub ini dimaksud untuk mengajar kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita. Cara Ayub memandang persoalan mengajar kita bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita. Tuhan tahu jalan hidup kita yang terbaik bagi kita. Berbagai kebimbangan dan keraguan saat masalah hidup menerpa kita, kita diteguhkan bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu luar biasa. Jadi sepertinya tantangan hidup itu seolah-olah kenapa Tuhan ini harus menimpa saya. Seperti Ayub bertanya, tapi di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah. Hidup ini ibarat emas. Kita tahu kalau begitu emas yang berharga itu adalah kehidupan atau iman kita. Kalau emas yang berharga, emas yang tulen itu harus dibakar. Semakin dibakar maka emas itu akan kelihatan kemurniannya. Begitu juga dengan iman kita. Kalau iman kita dibakar, semakin dibakar, maka Tuhan akan melihat kemurnian iman kita yang sudah menghadapi setiap masalah dan tantangan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di dalam ayat ini kita sudah jelas mengatakan bahwa maksud setiap percobaan itu adalah untuk menguji iman kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sudah teruji. Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan hidup kita. Sebaliknya Dia sedang memurnikan kita seperti emas. Dia sedang membentuk kita, menjadikan kita seperti emas yang murni. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 dengan setia. Kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya
Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan masalah, persoalan, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lainnya dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kalau setiap ujian yang kami terima daripadamu, biarlah itu boleh memberikan kekuatan kepada kami, semakin membentuk kami, agar kami boleh memiliki iman yang murni seperti emas. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai dalam kehidupan mereka. Kalau ada jiwa-jiwa yang lemah, Engkau kuatkan. Kalau ada jiwa-jiwa yang tidak taat kepada firman Tuhan, Engkau senantiasa tarik, teguhkan iman percaya mereka. Berkati Ibu Gembala kami Susan Malino. Tuhan, Engkau tahu beban pikulan yang ditanggung di atas pundaknya. Tuhan, berikan kekuatan lahir dan batin, kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah, urapan yang baru, singkapkan setiap rahasia firman-Mu untuk disampaikan kepada keluarga GPDI El Shaddai. Terima kasih, memberkati multimedia, kesetiaan mereka Tuhan. Engkau yang menilik, memberkati, membalas dengan limpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji firman-Mu kepada keluarga GPDI El Shaddai, bahwa Engkau akan memberikan Roh Kudus kepada keluarga GPDI El Shaddai yang meminta kepadamu. Haleluya, terima kasih. Amin.